Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Ya, semoga Tuhan Allah memberkati kita semua. Pada kali ini saya akan sharing mengenai IPO Hunter, ya, Bapak Ibu sekalian. PT Superbank Indonesia Tbk dengan kode SUPA, ya. Seperti biasa, saya bagi jadi tiga bagian, ya. Yang pertama adalah detail IPO, kedua fundamental dari emiten, dan yang terakhir adalah valuasi. Superbank Indonesia Tbk, ya, bergerak di bidang jasa usaha jasa perbankan, ya, khususnya di bank digital, ya. Detail IPO offering adalah tanggal 10 sampai 15 Desember, listing tanggal 17 Desember. Sebagai lead underwriter ada empat sekuritas. Yang pertama Mandiri Sekuritas (DC), CLSE Sekuritas Indonesia (KZ), Trimegah Sekuritas Indonesia (LG), dan Support Sekuritas AZ. Ya, mereka berempat melakukan underwriting dengan kesanggupan penuh, full komitmen. Ya. Supa ini akan menawarkan saham baru sebanyak 4,4 miliar lembar, ya, atau mewakili 13%, ya. Jadi tidak banyak, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sentimen positif. Moga-moga kita dapat nggak banyak-banyak sehingga bisa arah. Nominal Rp100 per lembar cukup besar, bisa kandidat untuk stock split, ya, di masa mendatang. Harga penawaran Rp525 sampai Rp695 per lembar. Dana IPO yang akan diraup maksimal Rp3 triliun, ya. 4,4 miliar lembar ini adalah saham baru, ya, yang dikeluarkan dari Portepil. Ya, ini adalah komposisi pemegang saham. Ya, ini pemegang sahamnya ini singkatan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, EMV, ya, ini kalau nggak salah MTEK, ya, grupnya MTEK. Jadi ini Supa ini merupakan grupnya Jarum MTEK, ya. EMV memiliki saham 31%, dan KTI ini nanti di belakang, ya, KTI ini 19%, A5DB dari Singapura 11,52%, GSX dari Singapura 12%. Kita lihat di sini adalah pemegang sahamnya bervariasi, kebanyakan berbentuk badan hukum, ya, perusahaan, ya. Ini sebelum IPO. Sudah IPO masuk masyarakat 4,4 miliar lembar sehingga memiliki 13%. Ya, jumlah lembar saham yang tempatkan store penuh setelah IPO 33,9 miliar lembar. Ya. Ini adalah cerita masa lalu bahwa Supa ini pernah melakukan program long term incentive plan semacam MESOP ini. Ini bagi karyawan jumlahnya 1,92% dari nggak terlalu material. Ya, ini sudah dibagikan. Ya, ini ambil dari sahamnya BST, salah satu pemegang saham. Ya, ini nggak perlu kita bahas karena sudah lewat. Ya, coba saya lihat ada nggak, ya, ini singkatannya. Oh, di belakang, di belakang, ya. Yang di belakang ini, ringkasan ini sudah saya WA ke Bapak Ibu sekalian, ya, 2 minggu yang lalu, ya. Ini penerima saham ini LT tip dari BS ini ada lock-up-nya, ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada tekanan jual, ya, kalau di lock up, ya. 2029, ya, masih panjang, ya. Itu jumlah sahamnya cuma 600 juta lembar, ya, 2%, ya. Nah, ini, ya, mekanismenya. Nah, ini, ya, jadi yang di yang dialihkan dalam saham milik BST ini, ya. Nah, dia lari ke peserta, ya, ya, jadi BST juga tidak punya saham, ya. Nah, ini pengendali. Sebagai pengendali perseroan adalah Bapak RD Edi K Sari Atmaja dan Anthony Tanping Yo, ya. Ini adalah pemegang saham pengendali ultimate shareholder. Ya, dia berjanji tidak akan mengalihkan sahamnya dalam waktu 12 bulan setelah IPO efektif, ya. Jadi dua orang ini. Penggunaan dana 70% untuk modal kerja dalam rangka penyeluruhan kredit perseroan, 30% untuk belanja modal, ya. Jadi cukup positif, ya, penggunaan dananya untuk hal-hal yang produktif, ya.
Ini ada singkatannya ya, yang tadi A5DB, ini dari Singapura. Kemudian BSD ini juga dari Singapura. Kemudian IMV ini Elang Median Visitama ya, dari MTEK ini. KKP itu Kakao Bank Corporation Korea. KTI Kudo Teknologi Indonesia Indonesia. Kemudian SAI ini Single Alpha Investment PT Limited Singtel Singtel ya, dari Singapura. TSS 3 Siras Sejahtera Indonesia. GSS Singapura ya, ini adalah pemegang saham dari Supa ya, jadi berupa badan hukum ya, bukan individu ya. Ini dari riwayat singkat. Jadi Supa itu sebelumnya itu namanya Bank Fama Internasional ya, didirikan tahun 93 di Bandung. Ya ini bank kecil ya. Nah, ini ya. Supa tidak memiliki anak perusahaan dan fokus satu PT ya. Ada bank digital di Indonesia, salah satu yang terkemuka ya. Sekarang ini Supa itu melakukan kolaborasi dengan dua platform digital terkemuka di Indonesia yaitu Grab dan OVO. Ya, juga kemitraan strategis dengan yang lain, MTech Group, Singtel, dan Kakao. Ya, jadi ekosistemnya sangat kuat sekali dan saya sangat suka sekali. Ya, jadi dia akan mendapatkan nasabah atau nasabah simpan apapun yang ambil kredit itu dari ekosistem ini. Ya, nasabahnya terakhir sudah 4 juta. Ya, dengan total buku pinjaman 8 triliun. Bank ini telah mencatat laba itu kuartal pertama tahun 2025. Ya, sebelumnya dia tuh rugi. Rebranding tahun 2023. Ya, ini kolaborasinya ya jadi Super Grab di Grab, jadi orang-orang yang punya akun Grab bisa transaksi di Superbank ya, bisa nyimpen, bisa ngambil kredit itu bisa di sini ya. Ada OVO nabung, jadi Bapak Ibu juga yang punya OVO bisa nabung di Super Grab di aplikasinya OVO ya. Jadi lintas ya, lintas platform ini namanya ya. Juga kiris juga bisa ya. Ya, jadi digital bank itu minim cabang ya, semuanya by system. Ini adalah produk dan jasa simpanannya, ada tabungan utama ya, main saving account ya, ini ya keterangannya ya, tidak memerlukan setoran awal minimum ataupun suatu minimum. Ya ini kebanyakan tuh nasabah yang dibidik adalah nasabah retail yang kecil-kecil ya. Saku by Superbank ya. Semuanya ada plus minusnya ya. Celengan oleh Superbank ya. Suku bunga 10% per tahun. Suku bunga untuk digital bank memang lebih tinggi dari bank konvensional ya, karena biaya operasinya lebih rendah ya. Minim karyawan, minim gedung ya. Ini deposito juga ada ya, sampai hingga 7,5%. Penempatan minimal 500.000 ya. Ini untuk kredit ya, jadi lending ya, pinjaman retail dan UMKM dan non retail dan non UMKM ya. Jadi dia mensyariati target marketnya yang UMKM ya. Kalau institusi kebanyakan ya kurang yakin ya kalau dengan bank yang tanpa aset itu ya. Nah, jumlah kreditnya yang telah disalurkan ya. Retail 6 triliun, non retail non UMKM 2 triliun ya. Ini pinjaman retail dan UMKM ya. Pinjaman digital tanpa agunan, pas ya, atau sendiri ya. Proses cepat ya, 3 menit selesai ya. Pinjaman maksimal 100 juta rupiah ya, non retail ya. Jadi ini prospeknya masih cerah sekali ya, kita di Indonesia itu ya. Supa berjanji berencana bagi dividen mulai tahun buku 2029, jadi 2030 baru bisa bagi
Ya, ini positif ini ya, karena baru nyatat laba tahun 2025 ya. Jadi bank ini milestone-nya didirikan tahun 93, tahun 2001 diakuisisi oleh grup MTEK melalui PT Elang Media Visitama dan Nusantara Berkat Agung ya 2021. Jadi sekarang 2025 4 tahun ini ya, 4 tahun ini ya, babat alas dari awal ya, 2022 kerjasama dengan Grab, Singtel ya, mitra strategis. 1 tahun kemudian ya, setahun kemudian bersama dengan Kakobeng ya, bank layanan digital terkemuka di Korea Selatan ya. Kemudian 2023 namanya berubah ya, dari Bank Fama Nasional menjadi Bank Superbank Indonesia. 2024 meluncurkan aplikasi secara resmi ke publik ya, 2024 ya, dari 3 tahun setelah akuisisi. Dan saya pikir ini perkembangan yang cukup cepat ya. Ya, ini masih rugi-rugi terus ini ya. 2025 kuartal pertama baru untung ya. Nasabah juga sudah mencapai 4 juta di bulan Juni ya 2025. Ya, ini perkembangan dari permodalannya. Jadi selama 2021 itu ada penambahan modal setor, pengalihan saham, ya, masuknya beberapa mitra strategi secara bergantian, ya. Ini saya hitung-hitung ya nih, ya, hitungan kasar. Ini harga belinya itu A5DB sama SAI Rp212 per lembar saham Supa, ya. Nah, saya ikuti terus ini 212, ya. Ini kita kaitkan dengan harga IPO ini, ya. Nah, ya, ini masih loading. Ada satu yang cukup murah ini, ya, 101 ini, ya, kita tampung aja ya. Kemudian 2012 Singtel masuk, A5DB masuk lagi ya. Udo 212 ya. Ini tiga sira 101 sama seperti yang tadi ya. Kita tampung ya. Ya. Kemudian tidak dari membuat pemegang saham yang berbentuk badan tadi tidak ada yang afiliasi ya, semuanya pihak ketiga. Ya, ini yang terakhir Kakao Bank. Ya, harga belinya Rp448 per lembar. Harga IPO 525 sampai 695. Ya, nggak jauh ya. Ya, jadi saya pikir harga IPO-nya cukup menarik ya. Kakao Bank masuk 448 ya. Tahun ini tahun berapa? Tahun 2023 ya. 2 tahun yang lalu ya. Dan nah ini 448 juga ya. Rupanya ini dari terkini tuh harga akuisisi 448 ini ya. A5DB masuk lagi ya. KKB juga masuk lagi, SAI juga masuk lagi. Harga 448 ya. Terus dari Bapak Ibu bisa melihat baca sendiri prospektus yang ringkas ya. Ada di IPO ya. Ini kan saya ringkas ini. Yang penting-penting mana saya kasih tanda ya. Ini memang baca Supa ini membosankan banyak sekali ya. Nah, ini adalah struktur kepemilikan perseroan ya, sumber di sini. Ini adalah pemegang saham pengendali ya, Pak Edi Syariat Maja dan Antoni Tanpingyo ya. Kemudian ini keterangan singkat mengenai pengendali berbentuk badan hukum Elang Media Visitama ya, MTEK ini ya, grupnya Jarum ya. Jadi MTEK itu yang sudah listed itu merupakan pemegang saham utama dari Elang Media Visitama ya, 90 hampir 100% ya.
Maka dari itu saham MTEK ikut ikut ketarik kalau saham Supanya naik, ya. Kudo juga merupakan saham pengendali, ya. Kudo Teknologi Indonesia, ya. Pemegang saham utamanya adalah Kudo Digital Solution PT Limited di Singapura, ya. Singapura, ya. Ini adalah manajemen dari Supa, ya. Di sini ada anaknya Pak Gus Dur, Pak, ya. Bu Yeni Wahid, komisaris independen, direksi. Direktur utama adalah Pak Tigor M. Siahaan, ya. Ini adalah komisaris independen Pak Anton Hermanto Gunawan. Ini orang ini, Bapak ini pengalamannya sangat banyak sekali dan sangat bagus, ya. Mandiri, Danamon dan sebagainya. Komisaris independen, ya, Bu Yeni Wahid, ya. Kemudian komisaris Ibu Neneng, ya, ini juga punya pengalaman yang sangat bagus sekali nih, ya. Juga di luar negeri nih, ya, Bapak ya. Direksi, ya, kita lari ke direksi, ya, yang menjalankan operasional, ya, Bapak Marsha Hala Siahaan, Tigor M. Siahaan, Presdir, lahir tahun 71, ya, setahun lebih muda dari saya, ya, lulusan luar negeri, mempunyai pengalaman di bidang keuangan, perbankan dan pasar modal 30 tahun, ya, bersama dengan saya, ya. Bapak Ibu kita lihat dari Citibank, CMB, ya, Citibank juga di luar negeri, ya. Kemudian Ibu Melisa Hendrawati, ya, ini juga pengalaman luas di dunia perbankan, termasuk bidang perbankan dan fintech, ya, lulusan Singapura, lahir tahun 86, ya, lulusan luar negeri nih, ya. Beliau dianugerahi Indonesia Top CFO Award tahun 2024, ya, dan Indonesia Most Extraordinary Women Business Leader Award 2025, ya. Jadi cukup keren ini, ya. Pernah bekerja di DBS Bank Indonesia 5 tahun, ya. Jabatan terakhir Head of Credit Risk and COO, pindah ke Indonesia tahun 2014, ya. Setelah dia bekerja di JP Morgan Singapura dan Citibank Singapura, ya, punya sertifikat CFA, FRM, CA, CPA, ya, ASEAN CPA, ya. Keren sekali nih direktur-direkturnya, ya. Ibu Amalia Pratantara, lahir tahun 71, Direktur Kepatuan, ini sebagai Direktur Kepatuan di Supa tahun 2022. Pengalaman kerja lebih dari 28 tahun di industri perbankan. Orang banker ini semua, ya. Citibank Indonesia, ya. Singapura, Danamon, ya. Kemudian Bhavana Bairamdas Fatvani, Direktur, ini orang Singapura ini, ya. Lahir tahun 78, ya, lulusan University of Melbourne, jurusan keuangan, ya. Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan lebih dari 22 tahun, ya. Ya, saya sangat-sangat puas dengan komposisi direktur-direktur di sini, ya. Pernah bekerja di macam-macam perbankan ini, ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya. Pak Sukiwan, lahir tahun 79, pengalaman kerja 23 tahun di industri perbankan, ya. Pernah kerja di Bank Maybank, ya, Telebanking Standard Chartered, Danamon, DBS, CMB, ya. Dan saya pikir kalau di total ini pengalaman perbankan bisa 100 tahun, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini adalah nilai-nilai plus dari Supa yang saya sangat yakin dengan masa depan Supa, ya. Di sini juga tidak ada hubungan kekeluargaan di antara manajemen dan direktur dan komisaris, ya. Benar-benar profesional, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, dari prospek penyaluran kredit oleh bank digital itu masih 1% dari total pinjaman perbankan di Indonesia tahun 2024. Jadi roomnya untuk meningkat itu masih besar sekali, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Juga kita lihat data 48% dari penduduk Indonesia masih unbanked, ya. Jadi masih belum punya berurusan dengan bank. Jadi potensi masih sangat besar, ya.
Berdasarkan Juru Monitor, Supa adalah bank dengan konsep digital first bank terkemuka di Indonesia dalam hal jumlah pokok pinjaman yang telah disalurkan, ya, dan ekosistemnya. Ya, ini adalah perkembangan dari jumlah pengguna, ya, pengguna dari aplikasinya itu, ya, grafiknya trennya meningkat sekali, ya, jumlah pengguna atau nasabah ini, ya, 2021 diakuisisi, ya, rata-rata transaksi juga meningkat, ya, simpanan juga meningkat, ya. Jadi saya pikir ini adalah tahun pemulihan dari Supa, ya, ya, tahun pemulihan dari Supa, ya. Ini kemudian di sini ada informasi bahwa lebih dari 5% karyawan Supa memiliki latar belakang teknologi dan pengembangan produk, ya, termasuk insinyur, data scientist, dan product manager. Ini adalah ukuran size dari aplikasi Supa, ya. Kalau di iOS, ya, itu cuma membutuhkan kapasitas 74 megabyte, yang terkecil dibanding bank-bank yang lain. Jadi ringan, ya, aplikasinya ringan. Kalau dari Google Play Store 23%, juga yang terkecil, ya, ringan dan mudah diakses, ya, disukai banyak pengguna, ya, ya. Ini adalah fitur-fiturnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Persaingan usaha, ya, ada Sibank, ya, Blue dari BCA, Bank Raya, ya, ada BBHI, Alubang, GoTo, ya, Bank Jago, BBYB, ya, Bank Neo Commerce, ya. Ini adalah landscape-nya, ya. Jadi memang yang paling besar di sini market share adalah Bank Jago, Arto, ya. 2025 24%, BBYB 9,2, Alobank 8,5, Superbank 9,5, ya, termasuk pemain baru di sini. Ya, ini adalah kredit yang telah disalurkan paling besar Bank Jago 21 triliun, BBYB 8 triliun, Alobank 7,5, Superbank 8 triliun. Ya, efek-efek ini pendapatan yang didapat dari Superbank, ya, diantara adalah efek yang muncul dan jangan publik kembali. Ya, ini informasi, ya, pendapatan bunga, ya, yang diterima, ya. Ini adalah profil risikonya, ya, tidak terlalu tinggi risikonya, ya, daftar keuangan, ya. Ini yang saya kuning-kuning adalah yang penting-penting, ya, CAR, LDR, NPL neto, NIM, ROE, buku, ya. Daftar keuangannya, total aset 15 triliun, ya, 15 triliun juta, miliar, miliar triliun, ya. Total aset 15 triliun, 8 triliun kredit diberikan, efek-efek surat berharga yang dibeli 5 triliun, ya. Jadi ini total dua ini adalah hampir 13 triliun. Itu namanya aktiva produktif itu. Ya, jadi tidak ada aset yang gak produktif, ya, kecil sekali lah porsinya, ya. Jadi cukup sehat ini, ya. Itu cara analisanya, ya. Masih ada defisit, ya, dari laba ditanya masih minus 900 miliar, ya. Kita beli saham beli masa depan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih garis merah, dia masih negatif, masih rugi. Ya, tahun baru Juni 2025 dia untung 20 miliar rupiah, ya, per Juni 2025. Ya, ini growth-nya pasti tinggi, ya. Ini perusahaan ini bukan, masih belum mature, ini masih growing, ya. Masih growing, perusahaan pada tahap growing, ya. Rasio keuangan yang tadi, ya, ini LDR-nya sangat tinggi, gak sehat. Ya, nanti di belakang saya bandingkan dengan bank-bank digital yang lain, ya. Nah, jadi ini pemantauannya cukup positif,
Ya, ini seperti yang tadi yang saya jelaskan. Ya. Jadi poin saya di sini adalah saya sangat puas sekali dengan jajaran manajemennya. Ya. Dari kasar laporan keuangan, memang masa lalunya jelek juga kita nggak bisa ngomong. Ya. Saya akui. Ya, ada warna merah. Ya, rasio keuangannya ini masih rugi semua. Ya. Baru Juni 2005 dia jadi hijau dan angkanya rendah. Ya, karnya kita lihat perkembangannya, ya, karnya menurun memang, cuman masih sehat. Yang paling tinggi 75 itu. Ya, ketentuan BI itu sekitar 20%. Rasio aktiva produktif bermasalah, ya, yang non performing loan, ya, dibanding aktiva produktif, ya. Jadi yang bermasalah itu masih kecil, ya, 3 sampai 2%, ya. NPL-nya, net performing loan, net juga kecil, 21%, masih sehat ini. Pengisiannya 200% masih besar. Jadi dia nyisikan tuh cukup besar kalau ada penurunan nilai kredit itu. Ya. ROA juga masih kecil, cuma sudah hijau. ROE kecil, ya, sudah hijau. NIM-nya bagus sekali, ya, rekor sejak tahun 2022 10%. Kalau kita bandingkan dengan BRI, BCA itu sudah 18%, ya, NIM-nya itu. Ya, Bopo sudah bagus, ya. Bopo itu semakin tinggi semakin jelek, biaya operasi dibanding pendapatan operasional ini sudah menurun, ya, di bawah 100. Yang bagus ya sekitar 80 60 itu bagus, ya. LDR juga sudah membaik, ya. Dulunya sempat 100 300, sekarang sudah 99%. Ini nggak boleh tinggi-tinggi, ya, cuma nggak boleh rendah. Loan deposit ratio, perbandingan kredit dibanding dengan simpanan pihak ketiga, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk net profit 2026 saya ekspektasikan 80 miliar, ya, karena ini tahun pemulihan yang sangat cepat sehingga EPS-nya 2,4 rupiah, PI-nya 200 kalian sampai 300, ya. Dan nggak masuk akal, udah mahal sekali. Ya, cuma untuk perbankan kita lebih cocok pakai PBV. Ya, jadi PBV-nya itu 2,25 sampai 3 kali. Ya, jadi secara umum fundamentalnya moderat, ya. Kalau kita lihat angkanya secara absolut ya masih rendah, tapi ini tahap pemulihan, ya. Jadi moderat saya boleh pemulihan, ya. Harusnya juga wajar, ya, 3 kali. Ya, dan kita lihat di belakang, ya, sehingga dengan manajemen direktur direksi yang cukup handal, saya optimis long term buy juga. Harga beli terakhir Kakopin 448, ya. Ini adalah perbandingannya Bapak Ibu sekalian, ya. Arto, BBJB sama Supa. Alubang, BBHI saya nggak tampilkan karena saya sudah data mencari mendapatkan datanya nggak lengkap, ya. Dari laporan keuangan emiten juga nggak ada, ya, jadi saya hapus, ya. Dari CAR yang paling bagus Supa 75%, tinggi sekali, ya, jauh di atas ketentuan BI. 30 juga di atas di atas ketentuan BI. Rasio APB AP yang paling sehat adalah Arto, ya, 0,18, ya, Supa 1,44, NPL Arto yang paling rendah, ya, 0,75, Supa, ya, masih sehat ya ini. ROA BBJP yang paling tinggi bagus, ya, Supa paling rendah. ROE BBJP paling tinggi, ya, Supa paling rendah. NIM BBJP paling tinggi, Supa yang kedua 10% atau 8%. Bopo BBJP yang paling sehat, ya, Supa 97. LDR Supa tinggi, ya, tapi masih 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 sehat lah, ya, nggak sampai 100%, ya, kurang sedikit. Total aktiva Arto 32 triliun, BBJP 18 triliun, Supa 15 triliun, ya, lebih mendekati ke BBJP. Ya, kredit yang disalurkan BBJP 8 triliun, Supa 8 triliun. Jadi secara operasional saya pikir BBJP ini mirip dengan Supa. Ya, kalau Arto masih lebih tinggi. Ya, pangsa pasar Arto 24%, BBJP 9,2, Supa 9,5. Ya, ini adalah PI-nya, ya. Arto 3,3 kali paling tinggi, BBJP yang paling murah 1,58 kali, Supa di tengah-tengahnya 2,25 sampai 3 kali. Ya,
Jadi saya ringkas, yang saya suka dari Supa adalah seluruh dana IPO untuk pengembangan, salah satu bank digital terbuka di Indonesia, memiliki beberapa bank saham strategis, isu sistem yang sangat luas, fase pemulihan usaha yang cepat, ya, mulai mencetak laba, manajemen yang profesional. Yang nggak suka adalah fundamentalnya belum solid karena masih baru mencetak laba. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum membeli pelajari dahulu, ya. Saya tidak bertanggung jawab atas kenaikan atau penurunan harga saham. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan bisa WA saya. Ya, sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, salam sehat selalu. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapat cuan. Ya, terima kasih. Ya, saya izin live.